dalam terpancar rasa kesyukuran kehadirat ilahi Robi, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini bersama-sama kita hadir di tempat ini dalam rangka acara pelantikan pengurus APSI Kabupaten Baru periode 2019-2024. Dari rangkaian pelaksanaan acara, disusun acara dengan susunan sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars APSI. Acara ketiga, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Acara keempat, pembacaan SK Pengurus APSI Kabupaten Baru. Acara kelima, pelantikan pengurus APSI Kabupaten Baru periode 2019-2024. Acara keenam, sambutan pertama Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan. Sambutan kedua oleh Bapak Bupati Baru. Acara ketujuh, pembacaan doa, penutup dan istirahat. Hadirin, dengan tetap mohon petunjuk dan ridhonya, mari kita memulai acara ini dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars APSI dipimpin oleh Ibu Andi Suryawati. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Bapak Marwan SPDI MM. Dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Baru, Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI. Yang kami hormati Ketua bersama Sekretaris APSI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Baru. Yang kami hormati Ketua Kabupaten PGRI Baru. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus APSI Kabupaten Baru, undangan beserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, kata yang pantas kita ucapkan di mana pada kesempatan ini kita dapat berhadir dalam rangka mengikuti rangkaian acara pelantikan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru tahun periode 2019-2024. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi selaku panutan dan contoh teladan bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami atas nama Ketua Panitia melaporkan terselenggaranya pelantikan pengurus APSI Kabupaten Baru periode 2019-2024. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Bupati Baru yang berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus APSI Kabupaten Baru. Kami tahu bahwa Bapak Bupati memiliki agenda yang sangat padat. Namun karena beliau cinta kepada APSI Kabupaten Baru, sehingga beliau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Sekaligus insya Allah kami harapkan kepada Bapak Bupati untuk memberikan sambutan. Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Baru yang memfasilitasi berupa tempat pelaksanaan pelantikan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru. Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua dan Sekretaris APSI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktunya datang di Kabupaten Baru dalam rangka untuk melantik pengurus APSI Kabupaten Baru. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh anggota pengurus APSI Kabupaten Baru. Mereka saling kerjasama, saling bahu-membahu dan bergotong royong dalam rangka
acara pelantikan APSI Kabupaten Baru periode 2019-2024. Permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh peserta dan juga kepada Bapak Bupati Baru bahwa seyogyanya acara pelantikan ini dilaksanakan tahun 2019 sesuai dengan rapat pemilihan pengurus anggota APSI Kabupaten Baru, namun karena kendala dan lain hal sehingga nanti pada saat akhir atau penghujung tahun 2021 baru bisa dilaksanakan. Kami sampaikan kepada Bapak Bupati Baru bahwa jumlah anggota APSI yang ada di Kabupaten Baru berjumlah 25 orang. 25 orang ini adalah merupakan pengawas yang secara otomatis apabila memiliki SK pengawas maka dia juga termasuk pengurus APSI Kabupaten Baru. Dari 25 pengurus APSI Kabupaten Baru, 11 orang dari Kementerian Agama yang terdiri dari pengawas tingkat RAMI 2 orang, kemudian pengawas tingkat SMP atau FTS 3 orang, dan tingkat menengah 3 orang, dan pengawas pendidikan agama Islam berjumlah 3 orang. Jadi seluruhnya 11 orang. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Kabupaten Baru, pengawas TK 1 orang, pengawas SD 7 orang, pengawas SMP 3 orang, pengawas SMA 3 orang, jumlah 14 orang. Jadi secara keseluruhan berjumlah 25 orang. Namun juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Baru bahwa Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru tidak memiliki akses dalam hal sarana dan prasarana. Tentu harapan kami kalau APSI di Kabupaten Baru tidak didukung oleh pemerintah setempat atau stakeholder yang lainnya, maka saya yakin dan percaya APSI tidak akan maju ke depan. Tetapi jika APSI Kabupaten Baru didukung oleh pemerintah setempat dan seluruh elemen pendidikan maupun masyarakat, maka yakin dan percaya APSI ke depan akan jaya dan berkibar di Indonesia yang tercinta. Demikian yang kami sampaikan sebagai laporan Ketua Pelaksana Pelantikan APSI Kabupaten Baru. Kami harap kepada Bapak Bupati Baru untuk nanti memberikan sambutan setelah sambutan dari Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan. Akhirnya kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan SK Pengurus APSI Kabupaten Baru oleh Sekretaris APSI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Sabirin SJ MM. Dengan hormat, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup APSI. Hidup APSI. Hidup APSI. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Baru yang sementara ini ada di ruangan Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baru yang saat ini bersama Bapak Bupati. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Baru. Yang saya hormati pengurus APSI Provinsi Sulawesi Selatan serta Sekretaris Umum yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati calon Ketua APSI Kabupaten Baru. Jadi masih calon belum dilantik. Saya anggap sebagai calon terpilih jabat beserta seluruh jajaran pengurus yang saya banggakan serta hadirin dan hadirat undangan yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya selaku untuk membacakan susunan urus APSI Provinsi Kabupaten Baru, APSI Kabupaten Baru 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Bupati Kabupaten Baru. Saya lanjutkan, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati yang berkenan hadir pada acara Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru yang saat ini akan dilantik insya Allah pada hari ini. Perkenankan kami membacakan susunan pengurus APSI Kabupaten Baru periode atau masa bakti 2019-2024. Keputusan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor Kep garis miring 049 garis miring angka Romawi 9 garis miring SK garis miring APSI Sulawesi Selatan garis miring 2019 tentang susunan pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru masa bakti 2019-2024. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan pendapat, saran, dan aspirasi para peserta disampaikan dalam musyawarah daerah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru serta pendapat, usul dan saran yang disampaikan dalam rapat pada tanggal 26 Oktober 2019 memutuskan menetapkan susunan personalia pengurus APSI Kabupaten Baru masa bakti 2019-2024. Pertama, pengurus Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru adalah badan pelaksana keputusan dan ketetapan musyawarah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru. Kedua, susunan personalia pengurus Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama seperti tersebut dalam lampiran merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, pengurus
Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan pengurus paripurna yang bersifat kolegial. Keempat, pengurus Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru melaksanakan kegiatan sehari-hari dan secara berkala berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus profesi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Kelima, keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 November 2019. Pengurus profesi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dalam kurung APSI, Sekretaris Umum Dr. Andes Haji Hamzah LMA, Ketua Dr. Andes Amara Mlika SHMK MH. Lampiran keputusan Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan nomor KEP /049/9 /SK/APSI Sulsel /2019 tanggal 4 November 2019 tentang susunan pengurus APSI Kabupaten Baru. Susunan pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Baru periode 2019-2024. Penasehat 1. Bapak Bupati Kabupaten Baru. 2. Ketua DPRD Kabupaten Baru. 3. Kepala Kejaksaan Negeri Baru. 4. Ketua Pengadilan Negeri Baru. 5. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Baru. Dewan Pembina 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. 3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Baru. Dewan Kehormatan 1. Haji Muhammad Akil MPD. 2. Haji Abdullah Tinco SPD MPD. 3. Dr. Andes Sabiring SJ MM. 4. Sirajudin SPD MPD. Pengurus harian Ketua Abdul Jabbar SPD MPD. 2. Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Haji Muhammad Ta MM. Sekretaris Dr. Andes Sardimang Sarif MPD. Wakil Sekretaris Dr. Andes Haji Kaharudin MPD. Bendahara Rosdiana Siregar SPD MPD. Bidang dan seksi. Bidang organisasi Muhammad Pasolongi SPD MPD Pengawas SD. Seksi Kesekretariatan Nur Salang SPD MPD. 2. Muhammad Jabar Nur SPD SPDI MPD. Seksi Litbang Organisasi Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD. Seksi Advokasi dan Hak Lindung Hasanuddin SPD MPD. Bidang dan seksi bidang pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme pengawas sekolah Dr. Andes Haji Ahmad MM. Seksi P4S Pendidikan Dasar 1. Tajudin SPD MPDI. 2. Jumanai SPD MPD. Seksi P4S Pendidikan Menengah Dr. Andes Mukhtar Lutfi MM. Seksi P4S Pendidikan Taman Kanak-kanak Busairi Raub SAG MPD. Seksi Penjaminan Mutu 1. Samsul Alam SPD MPD. 2. Muhammad Rusli SPD MPD. Bidang peningkatan kesejahteraan pengawas sekolah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghani MPD. Seksi Penggalangan Dana dan Partisipasi Anggota Sunusi SPD MPD. 2. Seksi Seni Budaya dan Olahraga Bapak Kamaluddin SPD. Yang kedua Dr. Andes Rusda MPD. 3. Seksi Pengembangan Usaha Organisasi Dr. Haji Hairullah MA. 4. Seksi Pemberdayaan Perempuan Haja Citrawati SPD MPD. Seksi Pengembangan Karir dan Kenaikan Pangkat Pengawas Sekolah Bapak Marwang SPDI MM. Bidang Hubungan Masyarakat 1. Bidang Hubungan Masyarakat Bapak Badarudin SPD MPD. Seksi Kerjasama dengan Lembaga atau Instansi Haji Ahsan SAG MPDI. 2. Seksi Penerbitan Media Cetak dan Elektronik Bapak Haji Muhammad Idrus SPD MM. Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI
Ketua Dr. Andes Ahmad Ramli KSH MH, Sekretaris Umum Bapak Dr. Andes Haji Hamzah LMA. Demikian kami sampaikan dan kami bacakan susunan pengurus APSI periode 2019-2024 Kabupaten Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua 1 Bapak Dr. Andes Sabirin SJ. Selanjutnya, pelantikan pengurus APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, masa bakti 2019-2024 oleh Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andes Ahmad Ramli KSH MA, didampingi oleh Sekretaris APSI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Hamzah LMA, dan disaksikan oleh Bapak Bupati Baru, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baru, dan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Baru. Persiapan pelantikan. Kepada yang akan dilantik, dipersilahkan untuk mengambil tempat pada tempat yang telah ditentukan. Sering. Selanjutnya kepada Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Ahmad Ramli KSH MA, didampingi oleh Bapak Haji Hamzah LMA, Sekretaris APSI Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dipersilahkan pelantik kepada pengurus APSI Kabupaten Baru masa bakti 2019-2024. Sebelum pelantikan dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan mohon dijawab ya bila benar atau sanggup, dan dijawab tidak bila tidak benar atau tidak sanggup. 1. Apakah saudara-saudara saat ini dalam kondisi sehat? Ya. 2. Apakah saudara-saudara benar-benar mempersiapkan diri dengan matang untuk menjadi pengurus APSI? Ya. 3. Apakah saudara-saudara sanggup untuk bekerja dengan baik untuk kepentingan APSI? Ya. Terakhir, apakah saudara-saudara sanggup menjunjung tinggi nama baik dan kode etik APSI? Ya. Baik. Saya bacakan janji pengurus APSI dan ikuti kata-kata saya. 1. Kami adalah pengurus APSI Kabupaten Baru. Bersedia untuk bekerja sebaik-baiknya. Demi APSI sesuai dengan program yang telah diamanatkan. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APSI. Kami adalah pengurus APSI Kabupaten Baru. Bersedia dan akan menjunjung tinggi nama baik dan mematuhi kode etik APSI. Dengan arif dan bijaksana. Kami adalah pengurus APSI Kabupaten Baru. Bersedia untuk tidak membawa APSI
sebagai kendaraan atau alat untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, saya Ketua APSI Provinsi dan Sekretaris APSI Provinsi Selatan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Baru untuk masa bakti tahun 2019-2024 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkahi. Amin. Baru 9 November 2021, pengurus APSI Provinsi Selatan, Ketua tertanda Tertanda Ahmad Ramlika SHMH, Sekretaris tertanda Haji Hamzah LFA. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus APSI Kabupaten Baru periode 2019-2024 oleh Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Ahmad Ramlika SHMH dan Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Hamzah LFA. Dan selanjutnya penandatanganan berita acara oleh Ketua terpilih Sekretaris Pengurus APSI Kabupaten Baru periode 2019-2024 oleh Bapak Abdul Jabbar SPD MM. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan bersama Sekretaris APSI Provinsi Selatan dengan ini menyerahkan surat keputusan kepada saudara pengurus APSI Kabupaten Baru yang terpilih yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, betul. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Ahmad Ramlika SHMH didampingi oleh Bapak Sekretaris Bapak Haji Hamzah LFA dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kepada yang telah dilantik dipersilakan untuk kembali ke tempat. Thank you. Selanjutnya sambutan pertama oleh Bapak Bupati Baru dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati Ketua APSI Provinsi Selatan Bapak Dr. Andes Ahmad Ramli SHMH bersama dengan Sekretaris. Selamat datang di Kabupaten Baru, Pak.
Alhamdulillah saya selalu berprinsip itu bahwa tamu yang datang di Kabupaten Baru ini insyaallah akan membawa berkah. Amin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baru, yang kami hormati yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru Pak Muhlis, yang kami hormati para pengurus yang baru saja dilantik tadi, ya. Kalau silat orangnya ini ya insya Allah akan mampu menjalankan amanah dengan baik. Apalagi pelantikan ini sangat demokratis kalau saya lihat. Barusan saya saksikan ada pelantikan, diberi pilihan. Kalau Anda tidak mampu katakan tidak, kalau mampu katakan iya. Betul, baru pertama kalinya saya menyaksikan ada pelantikan yang luar biasa. Saya katakan sangat demokratis karena memberikan pilihan. Selama ini kami melantik atau kami menyaksikan melantik tidak pernah dikasih pilihan. Siap, ya makanya ini luar biasa, sangat demokratis. Itu artinya bahwa anda semua ini yang diberi amanah betul-betul siap melaksanakan amanah dengan baik. Ya. Karena tadi sudah dikasih pilihan. Kalau Anda tidak bersedia ya bilang aja tidak bersedia. Gitu. Ada pilihan luar biasa ya. Yang kami hormati Ketua PGRI, ya ini ada mewakili dari Dewan Pendidikan. Dan hadirin semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat luar biasa, nikmat umur panjang, alhamdulillah, nikmat kesempatan, terutama lagi nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam acara pelantikan pengurus APSI Kabupaten Baru. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semuanya tetap istiqomah bersama beliau dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik tadi semuanya, alhamdulillah, dan mungkin untuk pertama kalinya terbentuk ya asosiasi ini ya baru ya dan baru terbentuk ya sudah pernah sudah 3 periode alhamdulillah ya. Kenapa saya tanya begitu? Karena saya belum pernah ketemu pengurusnya APSI selama ini. Tidak pernah juga audes APSI selama ini. Iya. Saya mohon maaf saja ya. Makanya pemikiran saya bahwa APSI ini baru juga terbentuk di Kabupaten Baru. Itu. Jadi kita harus muncul sesungguhnya ya. Audes Pak Bupati ya. Pak, ada kita punya program nih ya. Alhamdulillah tidak ada kendala. Ada kendala juga misalnya disampaikan dan sebagainya. Ya, ataukah misalnya ada saran-saran dari APSI, Pak, bagaimana nih? Katakanlah, ya persoalan kita sekarang, persoalan COVID misalnya, ya kalau ada APSI selama ini kan mestinya ada sarannya, Pak, gimana nih? Kalau kita sudah tatap muka, atau bagaimana dan sebagainya. Ya saya mohon maaf ya, pengurus lama ya. Mudah-mudahan insya Allah ya ke depan ini akan lebih bagus lagi ya. Saya selalu mengatakan kalau ada pelantikan, janganlah hendaknya jabatan itu ya kita buru untuk memperkaya CV kita saja ya. Bahwa sudah pernah ada, tapi kegiatannya 2 kali saja, pada saat pelantikan saja dan pada saat penggantian saja. Antara aja tidak ada kegiatan. Tapi kami sangat yakin bahwa yang dipercaya, yang diberikan amanah ini akan mampu ya menjalankan tugas. Karena kami melihat bahwa APSI sesungguhnya ini punya
peran strategis ya dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Baru ini ya. Karena bahasanya tadi Pak visi saya Pak Kadis Pendidikan, yang pengawas ini gurunya guru dan memang hebat karena pengalamannya dari bawah, pengalamannya dari guru, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas. Jadi tahu semua persoalan-persoalan mengenai kependidikan khususnya di Kabupaten Baru ini. Sehingga dan memang begitulah selayaknya namanya pengawas. Pengawas itu harus lebih tahu, lebih paham daripada diawasi. Ya, bagaimana bisa mengawasi pula misalnya kalau lebih paham misalnya diawasi. Jadi bagus sekali. Ya. Saya kebetulan orang teknik ya, saya ambil saja contoh misalnya, mudah-mudahan masih tetap relevan. Yang namanya pengawas itu biasanya pengawas ini kan ada yang dari konsultan, kemudian ada orang katakanlah bangunan, ada dari PU. Pengawas ini dia harus memiliki kualifikasi lebih hebat daripada diawasi. Nah, itu. Dia harus tahu semua aturan-aturan yang berkait dengan yang diawasi. Ya. Bahkan sebenarnya bisa jadi itu sudah ada aturan-aturan umumnya, tapi ada lagi aturan-aturan spesifik. Ya. Katakanlah mau ngasih bangunan, dia harus memahami RKS, rencana kerja syarat-syarat atau kebiasaan-biasa sehari-hari kita sebutkan BSTEK. Dia harus tahu itu. Ya mungkin pengalaman teknisnya banyak, tapi misalnya ini kan bangunan punya spesifikasi teknik tersendiri ya. Karena dirawat misalnya dia harus pakai fondasi apa, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian finishingnya bagaimana, harus apa. Karena malu pengawas itu kalau dia tegur justru sebenarnya nggak salah. Kenapa fondasinya cuma begini? Ya karena mungkin perencanaannya sudah memperhitungkan bahwa tanahnya di sini stabil sehingga tidak perlu sedalam yang biasanya misalnya. Makanya ya kalau pengawas itu tadi dia harus memahami betul basicnya. Di samping kemampuan teknisnya. Saya kira mungkin tetap bisa analog dengan tugas kepengawasan kita. Ini demikian juga ada. Ini ya. Yang pertama bahwa kemampuan kita ya harus lebih tinggi, tapi saya yakin sekali itu pasti lebih tinggi karena kita sudah lewati, kita sudah pernah jadi guru, sudah pernah jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas lagi sehingga tidak perlu lagi dipelajari sesungguhnya, ya tidak perlu lagi ya. Sisa melihat oh biasanya kalau begini apa sih yang terjadi, oh kalau biasa begini, sudah ada, ya. Sudah ada, tahu persoalan-persoalan yang kemungkinan terjadi dan tahu jalan keluarnya. Nah, itu. Makanya saya katakan peran kita ini amat penting, sangat strategis sekali dalam rangka pendidikan pendidikan. Karena kita mengawasi ini bagaimana proses belajar mengajar ini berjalan on the track, berjalan sebagaimana seharusnya sehingga output maupun dari outcome daripada rencana-rencana kita dalam rangka pengembangan pendidikan atau pengembangan SDM di Kabupaten Baru ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Karena pengawas kan begitu. Mengawasi, menuntut, ya, mengarahkan. Maka saya biasa katakan kalau bangunan itu bukan itu saja. You harus lihat waktu yang harus selesai. Juga membimbing bagaimana supaya bisa selesai tepat waktu misalnya. Jadi begitu juga kita, ya. Perannya penting sekali. Ya. Kalau tanpa kita sesungguhnya, ya sebenarnya sih kalau kita punya kesadaran tinggi tanpa pengawas, tetapi belum bisa berjalan itu. Harus diawasi ya. Itu. Dan perannya Bapak mengarahkan. Itu ya. Jadi saya ucapkan selamat pada yang dilantik pada hari ini. Harapan saya bisa mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Karena Rasulullah katanya pernah mengatakan amanah sesungguhnya itu kehinaan. Nah, kecuali bagi orang-orang yang mampu menjalankan amanah. Ya, kemudian tentu saya yakin bahwa kita semua ini mampu menjalankan amanah itu dengan baik. Ya, kemudian persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah kita di Baru ini hari ini dan beberapa minggu terakhir ini sudah zero, nol ya. Tetapi saya katakan bahwa kita tidak boleh kepalengah. Kita tetap harus waspada ya. Karena jujur saja saya selalu katakan bahwa data yang ada
sebenarnya itu tidak akurat banget gitu kan, karena kita perlu melakukan penelusuran terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Baru. Kita melakukan tracking, ya, tracing, ya, penelusuran itu terhadap ketika ada yang terkonfirmasi positif, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang pernah kontak dengan mereka itu yang kita tracing, itu kita tes, sehingga bisa jadi ada di luar sana itu ya yang terkonfirmasi positif tapi tidak masuk di dalam radar kita. Nah, makanya caranya adalah ya kita jalankan namanya protokol kesehatan. Nah, jadi tugasnya sampaikan ke kepala sekolah, kalau perlu turun sampai guru-guru, ya, arahkan pakai masker, anak-anak ingat pakai masker, anak-anakku juga ingatkan ke orang tua tak di rumah pakai masker, kan begitu. Ya. Ini, ya, pakai masker, cuci tangan. Anak-anak kita sudah lihat semua cuci tangan. Alhamdulillah sebelumnya ada COVID ini kita sudah sosialisasikan cuci tangan. Anak-anak di sekolah sudah disiapkan cuci tangan, caranya cuci tangan sudah dihafal. Sehingga dulu saya katakan itu STBM ya. Ya, saya katakan biasanya itu orang tua yang mengajari kita. Ini nanti anak-anaknya semua yang mengajari, karena anak-anak kita semua cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, ada mengalir. Baik. Sekarang, oke, itu sudah berjalan. Satu hal lagi dilakukan pemerintah sekarang ini, itu yang pertama ya, melindungi kita secara fisik, kita pakai masker, kita cuci tangan. Nah, tetapi yang dilakukan lagi berikutnya adalah melindungi masyarakat dari dalam. Caranya adalah memperkuat daya tahan tubuh kita. Ya, dari luar kita sudah pakai masker, ya sudah cuci tangan. Nah, kemudian dari dalam yang kita dorong ini bagaimana supaya daya tahan tubuh kita kuat. Ya. Nah, makanya dilakukanlah namanya vaksin. Kita harapkan bahwa vaksin ini minimal 70% masyarakat Kabupaten Baru ini atau Indonesia ini yang sudah divaksin, sehingga timbul yang namanya herd immunity, ya. Immunity komunitas, ya. Ketahanan komunitas. Makanya ya ini kita genjot. Alhamdulillah kemarin kita 2 minggu lalu ya terpaksa turun kelas menjadi dari level 2 seharusnya menjadi level 4. Dulu menentukan level ini tergantung dari berapa orang terkonfirmasi, berapa yang sembuh, ya, kemudian dan sebagainya. Nah, sekarang ditambah lagi, kalau dia belum cukup 40%, maka diturunkan levelnya. Nah, seperti kita 2 yang menjadi 3. Dan ada akibatnya itu. Akibatnya banyak pembatasan. Bisa jadi kita kembali dibatasi untuk pembelajaran tetap muka. Tapi alhamdulillah kita ingin bergerak semuanya. Alhamdulillah sudah lewat 40, tapi jangan berpuas Pak Kadis ya dengan 40 ini dengan pengawas semuanya, karena target kemarin rakor dengan Pak Gubernur bulan ini harus 50 dan Desember harus 70%. Itu ya. Dan peran dari Bapak Ibu kemarin, saya katakan memang kemarin ini COVID vaksin, kalau cuma kepala dinas kesehatan berat tidak bisa. Atau misalnya kepala puskesmas saja berat tidak bisa. Harus sinergi semuanya. Ya. Pendidikan, Kemenak, kemudian dan Kapolsek, Kapol semua. Tapi saya bilang saya kasih tugas camat, kau yang koordinator, supaya nanti laporannya jangan dikira sudah banyak. Lain laporannya kepala pendidikan, lain laporannya Kementerian Agama, lain dikira banyak padahal. Itu kan yang bertemu. Makanya saya beri laporan satu dari Pak Camat, dan Pak Camat yang bertanggung jawab mengkoordinir semuanya ini. Maka kemarin dari pendidikan, karena saya bilang tidak ada lagi di kecamatan itu UPTD, ya tunjuk salah satu pengawas mungkin menjadi penanggung jawab di situ. Tempatnya berkoordinasi Pak Camat, karena Pak Camat punya tanggung jawab sebelum. Ya. Tapi harus kita bantu semuanya. Ya. Karena ini kan yang berat kita lawan banyak hoax. Paling nyaman orang menyampaikan hoax, Anda tahu juga. Hoax, ujaran kebencian, kenapa sih paling banyak beritanya di tentang apalah vaksin ini. Ada yang tanya, sudah dijamin tidak sakit ini kalau sudah vaksin? Siapa yang jamin? Tidak ada. Tetapi
teorinya sudah diadakan penelitian dan sudah terbukti sesungguhnya sesuai data yang ada bahwa orang yang sudah divaksin itu memang tidak mudah tidak kena yang namanya COVID, tetapi prosentasenya sedikit sekali. Yang kedua, kalaupun kena, insya Allah tidak berat-berat banget. Kalaupun misalnya sakit, insya Allah tidak meninggal kalau bukan ajalnya. Iya. Dan alhamdulillah memang artinya prosentasenya kecil sekali yang meninggal. Kalau kita di Baru ini meninggal 45, tidak ada yang meninggal itu yang pernah divaksin. Ya. Nah, itu, tapi itu kan persoalan ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira ini tambahan tanggung jawab kita sekarang ini bagaimana bersinergi bersama-sama ya, menyadarkan masyarakat kita untuk tetap pakai masker, kemudian untuk tetap pakai untuk divaksin. Saya kira ini Pak Ketua APSI saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya, selamat sekali lagi, selamat ya. Jujur saja beban kita berat, tapi saya sebut tadi bahwa semua saya takut saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah saya dengar tadi itu sebuah langkah bahwa siap, bisa, alhamdulillah, dan buktikan itu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Baru dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baru yang bisa turut bersama-sama dan menyaksikan pelantikan APSI Kabupaten Baru. Selanjutnya kita lanjutkan acara. Sambutan berikutnya, sambutan dari Bapak Ketua APSI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Ahmad Ramli KSH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa sambutan Bapak Bupati. Saya selaku Ketua APSI Provinsi agak malu dengan pernyataan beliau, karena beliau sepertinya lebih pengawas dari saya, lebih memahami ilmu pengawasan. Luar biasa. Kedua, tantangan buat saudara-saudara yang sudah dilantik. Inilah yang selama ini jadi kendala kita. Siapapun pasti mengatakan bahwa pengawas itu adalah gurunya guru. Oleh karena itu, saya selaku Ketua APSI Provinsi Selatan memberi apresiasi. Berikut yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ketua PGRI dan Ketua
Saya ingin mengajak Bapak dan sekalian pengawas, mari kita amati, mari kita pegang surat poin dari Bupati bahwa pengawas itu adalah tenaga profesional, tenaga teknis yang sangat mengetahui persoalan pendidikan. Dan itu benar. Permen 12 2007 mengamanatkan kepada kita tentang tupoksi pengawas. Yang pertama, melakukan supervisi, baik itu supervisi akademik maupun supervisi material. Yang kedua, melakukan pelatihan dan bimbingan pendidikan. Yang ketiga, melakukan pendampingan. Dan yang keempat, melakukan pembinaan. Ingat, ada image yang harus kita rubah. Di mana-mana selalu saya tekankan dan mohon Bapak Kepala Dinas untuk ini harus khususnya bagi para pengawas merubah mindset tenaga pendidik dan kependidikan, apakah itu kepala sekolah, guru, atau tata usaha. Yang mana itu? Ialah kalau selama ini kepala sekolah bagaimana berusaha memberikan laporan yang menyenangkan ke atasan. Artinya dia mencari data pembenaran agar sekolahnya baik. Satu. Yang kedua, bagaimana kepala sekolah tidak terungkap, tidak ada apa kekurangan dan kelemahan yang ada di sekolahnya. Yang ketiga, bagaimana sekolahnya tidak terangkat tentang SDM dan mutu tenaga pendidik dan pendidikan. Kemudian yang keempat, bagaimana kepala sekolah tidak bisa terbantu oleh atasan tentang manajemen yang dia kelola satuan pendidikan. Dan terakhir, tidak mau terbaca kalau kompetensi guru yang ada di sekolahnya sangat rendah. Ini yang harus seorang pengawas memahami hal-hal seperti ini. Tidak ada kepala sekolah yang melaporkan 5 hal itu ke atas. Kenapa? Karena takut dinilai lemah. Jangan sampai berkonsekuensi terhadap kedudukannya. Padahal sebenarnya dia harusnya bukan takut kepada kepala dinas, bupati. Tidak. Itu salah. Ini yang saya masukkan, harus merubah mindset. Mindset yang sebenarnya kepala sekolah harus takut kepada pengawas. Harus menghindari pengawas menemukan kekurangan dan kelemahan. Itu yang harus sebenarnya terjadi, bukan kepada kepala dinas, bukan kepada bupati. Salah. Saya sudah buktikan di luar. Kita kepala cabang dinas turun, hasil temuan cabang dinas sama dengan saya. Saya izin Ibu, seperti pasti Andi siapa itu aku, silakan Pak Pengawas, kewenangan Bapak. Andi, iya ini. Saya buat telaah, kemudian saya tujukan kepada kepala dinas, tetapi saya tahu kalau hanya kepala dinas tahu tidak akan mungkin ditindaklanjuti. Oleh karena itu fokusan saya berikan kepada BKD. Begitu surat sampai kepala dinas dia tidak, BKD tidak lanjuti. Kepala sekolah dipindahkan ke Batalasa sampai sekarang. Pak Sabin tahu. Sudah berapa sekolah yang saya rekomendasikan ke bupati, karena kewenangan bupati menutup sekolah itu ditindaklanjuti. Itu karena kita membangun kepercayaan. Sekarang saya ingin tantang saudara-saudara,
Bupati sudah menantang kita, Kepala Dinas, Kementerian Agama, beliau hadir di tengah-tengah kita. Mari coba apa tindakan kita, profesional kita, sehingga Kepala Dinas, Kepala Kementerian Agama membangun kepada pengawas. Karena ujung tombak untuk pendidikan ada pada bapak dan ibu, bukan pada kepala sekolah, bukan pada guru. Kepala sekolah itu melaksanakan tugas manajemen dan tugas akademik, sedangkan guru melaksanakan tupoksinya adalah tupoksi akademik, melakukan proses pembelajaran. Tetapi yang berupaya meningkatkan mutu dan kualitas manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah pengawas, bukan kepala dinas, bukan bupati, bukan kepala kantor Kementerian Agama. Tidak. Oleh karena itu, kalau suatu sekolah sudah 3 kali akreditasi dan selalu C, maka sudah pantas kepala dinas ganti pengawas ini, kembalikan jadi guru. Berani tidak? Tapi pengawas, apa kewenangan? 1, melakukan supervisi. Ingat, supervisi itu pengumpulan data, bukan kuncinya. Selama ini pengawas salah kaprah. Datang kepala sekolah, masuk di ruangannya, tanya administrasi sampai jam 1 pulang, dikasih ampun. Tidak ada lembar observasi yang dibawa. Tapi dia bawa lembar supervisi juga tidak. Mungkin kan Pak pengawas bawa lembar cek pemantauan, ternyata tidak juga. Tak satu pun kertas dibawa. Besok datang di sekolah B, begitu juga. Bagaimana bisa mutu pendidikan meningkat? Coba Bapak bawa lembar observasi. Izin kepala sekolah, saya ingin masuk di kelas untuk mata pelajaran kimia. Oh silakan Pak, ini daftarnya kelas. Saya tunjukkan jangan, saya pilih Bapak mati murid mengajar. Selesai itu, suruh tanda tangan guru, tanda tangan kepala sekolah, simpan di map arsip. Minggu depan datang lagi. Akhirnya selama 1 semester ada 12 atau ada 20 guru yang sudah diobservasi atau disupervisi akademik. Laku apa tugas selanjutnya? Dari 20 lembar itu dilakukan analisis. Hasil analisisnya ternyata ditemukan yang paling rendah nilainya adalah model pembelajaran guru, hanya terang atau pengembangan model-model pembelajaran sangat lemah. Yang kedua, ternyata sebenarnya analisis di antara 20 guru hanya 3 yang selalu menggunakan media, yang lain tidak pernah menggunakan media. 3, ternyata di antara 20 guru yang saya supervisi hanya 1 yang menguasai IT, menggunakan laptop dalam pembelajaran dengan media IT. 19 tidak ada. 19 per 20 berarti berapa persen? Inilah yang dianalisis baru ditentukan rencana tingkat lanjut RL. Biasanya Bapak dilatih RL, rencana tingkat lanjut. Bawalah ini masuk di ruang kepala sekolah. Semester lalu saya lakukan supervisi, ini hasilnya. Mana Pak Pengawas? Coba rapat, kapan rapat dengan Pak Kasih, dengan guru?